Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini akhirnya kita bisa kembali ke majelis ilmu, bisa kembali meramaikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, karena inilah tempat yang diberkahi, inilah perkumpulan yang terbaik di permukaan bumi. Tidak ada perkumpulan yang paling baik kecuali ketika kita kumpul membaca ayat Al-Quran. Tidak ada perkumpulan terbaik kecuali ketika kita kumpul membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada asalnya menuntut ilmu adalah dengan tatap muka, dengan mengambil ilmu dari gurunya langsung. Itu hukum asal menuntut ilmu. Jadi yang kita alami di pandemi ini, belajar jarak jauh, online, ini sudah keluar dari hukum asal. Al-Imam Bukhari, beliau punya guru sampai 1000. Bagaimana bisa punya guru sampai 1000? Beliau keliling dunia mencari, mengambil ilmu. Tatap muka enggak? Tatap muka, ya. Itulah hukum asal menuntut ilmu. Karena ketika kita belajar, bukan hanya ingin mengambil ilmunya saja, kita juga bisa belajar bagaimana akhlak seorang guru. Ya. Yang ini tidak didapati dalam pembelajaran online. Kalau kita belajar hanya cari ilmu, sekarang sudah ada Google. Sekarang sudah ada apa? YouTube. Kalau kita cuma pengen cari ilmu, tapi ketika ingin mengambil akhlak dari seorang guru, itu tidak bisa dari Google, tidak bisa dari YouTube. Dengan belajar langsung, maka keberkahan ilmu itu akan turun. Karena itulah dengan bertawakal kepada Allah dan tanpa melupakan sebab-sebab yang dianjurkan, ya, kita tetap cuci tangan, berwudu dari rumah, memakai masker, ya, kemudian cek suhu di depan dan seterusnya. Kita memberanikan diri untuk membuka kembali kajian yang alhamdulillah dalam hal ini DKM Baitul Ma'mur sudah memberikan lampu hijau agar kita memulai, dengan mohon kepada Allah SWT kebaikan dari hal ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sebelum kami membahas pembahasan yang sudah diagendakan, yaitu sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan, maka sebagai motivasi awal, karena ini adalah pembukaan, kami akan membacakan perkataan para ulama yang menganjurkan kita, memotivasi kita untuk duduk di majelis ilmu.
Perkataan para ulama ini sangat menyentuh hati kita agar kita semangat hadir di majelis ilmu. Di antara ucapannya, Imam Abu Ali Al-Qali rahimahullah dalam kitabnya Al-Amali, beliau mengatakan, jalis ahlal ilmi fa in jahilta allamuka wa in zalalta qawwamuka wa in akhta'ta lam yufanniduka wa in sahibta zanuka wa in gibta tafakkaduka wa la tujalis ahlal jahli fa innaka in jahilta anafuka wa in zalalta lam yuqawwimuka wa in akhta'ta lam yuthabbituka. Beliau rahimahullah mengatakan, Abul Ali Al-Qali, jalis ahlal ilmi, duduklah kamu kepada ahli ilmu. Fa in jahilta allamuka, kalau engkau bodoh, tidak punya ilmu, maka orang yang berilmu itu akan mengajarimu. Wa in zalalta, kalau kamu tergelincir, salah, qawwamuka, ahli ilmu itu akan meluruskan kamu, membenarkan jalanmu. Wa in akhta'ta, kalau engkau salah, lam yufanniduka, kamu tidak akan dicela. Wa in sahibta zanuka, kalau kamu berteman dengan ahli ilmu, zanuka, mereka akan menghiasi dirimu. Ya. Ini keutamaan kita belajar kepada ahli ilmu. Wa in gibta tafakkaduka, kalau kamu tidak hadir, mereka akan mencari kamu. Wala tujalis ahlal jahli, tapi kamu jangan duduk-duduk kepada orang yang bodoh. Fa innaka in jahilta anafuka, kalau kamu bodoh, kamu akan dicela karena kamu duduknya sama orang yang bodoh. Kalau kamu salah, kamu tidak akan diluruskan karena dia nggak tahu kesalahan. Ya. Wa in akhta'ta lam yuthbituka, kalau kamu bersalah, mereka tidak bisa meluruskanmu. Ini perbedaan kalau kita duduk di depan ahli ilmu dengan duduk kepada orang yang tidak memiliki ilmu. Kemudian Syekh bin Baz, beliau mengatakan, Syekh Abdul Aziz bin Baz, ulama terkenal, fa innal quluba al khaliyata minal ulumin nafi'ati tataqabbalu kulla syai'in wa yu'alliqa biha kulla batilin illa man rahimallah. Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan, sesungguhnya hati-hati yang khaliyah, yang kosong dari ilmu-ilmu yang bermanfaat, tataqabbalu kulla syai'in, akan menerima segala apa saja, wa yu'alliqa biha kulla batil, dan akan bergantung pada setiap kesalahan, kebatilan. Jadi hati yang kosong, tidak punya ilmu, apa pun masuk. Betul? Kayak tempat sampah, yang sudah jadi sampah masuk, yang masih setengah sampah masuk, barang bagus bisa masuk tempat sampah. Hati yang tidak memiliki ilmu yang bermanfaat, kata Syekh bin Baz, dia akan menerima semua kebatilan. Akan menerima semua kebatilan karena tidak punya penyaring. Saringannya apa? Tidak ada. Ya. Nah, begitupun kekurangan kita. Kita kadang-kadang karena tidak punya ilmunya, apapun diterima. Apapun diterima. Yang baik, yang buruk, tidak disaring. Itulah gambaran hati yang kosong dari ilmu yang bermanfaat. Imam Ibnul Jauzi, beliau mengatakan, man ahabba an yakuna lil anbiya'i warisan wa fi mazari'ihim harisan falyata'allam al-ilman nafi'. Imam Ibnul Jauzi beliau mengatakan, barang siapa yang ingin menjadi pewaris para nabi dan ingin menjaga
menjadi penjaga mazra'ah, ladang ilmu, falyata'allam al-ilman nafi', hendaklah dia belajar ilmu yang bermanfaat. Wa huwa ilmuddin, dan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu agama. Jadi ikhwan, kalau kita ingin jadi pewaris Nabi, ilmu yang bermanfaat, ilmu agama. Ini yang bisa menghidupkan hati kita. Ya. Terkadang karena kebodohan kita, semua kita terima, dianggap benar. Kita berkomentar, ada satu kejadian baru kita terima, padahal itu kebatilan. Karena kita tidak punya ilmu. Maka Imam Al-Jauzi menasihati, kalau kita ingin jadi pewaris para nabi, falyata'allam al-ilman nafi', belajarlah ilmu yang bermanfaat. Karena fil hadis, karena di dalam hadis disebutkan al-ulama'u warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Wal yahdur majalisal ulama fa innaha riyadul jannati. Allahu akbar. Wal yahdur majalisal ulama, hendaklah hadir ke majlis-majlisnya ulama, fa innaha riyadul jannah, karena majlis para ulama itu taman-taman surga. Allahu akbar. Ya. Jadi kita dianjurkan datang ke majlis ilmu. Maka kalau zaman sekarang berkembangnya YouTube, berkembangnya TV dakwah, berkembangnya Google, itu tidak bisa mengalahkan kemuliaan datang di majelis ilmu. Tidak bisa mewakili kemuliaan datang di majelis ilmu, yang keutamaannya melangkahkan kaki dicatat pahala. Datang kita ke majelis ilmu, kaki kita berjalan, dimudahkan jalannya menuju surga. Ya. Jadi beda. Maka tidak bisa mewakili. Apalagi belajar melalui Facebook, semua orang komen, semua orang komentar, tidak bisa mewakili kemuliaan datang di majlis ilmu. Karena kata para ulama, fa inna majalisal ulama riyadul jannah. Fa innaha riyadul jannah. Sungguhnya itu adalah taman-taman surga. Kemudian beliau mengatakan, wa man sa'ala an tariqin tablughuhu al-jannata falyamshi ila majlisil ilm. Allahu akbar. Ucapannya enak, indah. Barang siapa yang meminta suatu jalan yang bisa menghantarkan dia ke surga, falyamshi ila majlisil ilm, hendaklah dia berjalan ke majlis ilmu. Fafil hadis, di dalam hadis disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Karena dalam hadis disebutkan, barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Lihat kata Imam Al-Jauzi, barang siapa yang meminta suatu jalan yang bisa menyampaikan dia ke surga, falyamshi, hendaklah dia jalan ke majelis ilmu. Pergi, berangkat. Ya, bukan hanya duduk depan laptop, nyetel YouTube, nanya ke Mbah Google, tidak. Jalan, falyamshi ila majlisil ilm. Ini nasihat yang sangat indah sekali, yang sangat jarang pada zaman ini. Kemudian beliau mengatakan, wa man ahabba alla yanqati'a amaluh ba'da mauti falyanshuru al-ilma bit-tadwin wat-ta'lim. Barang siapa yang ingin amalannya tidak terputus setelah dia meninggal, hendaklah dia sebarkan ilmu dengan menulis dan dengan mengajarkan. Siapa yang ingin amalannya tidak terputus setelah dia meninggal, sebarkan ilmu ini. Dengan cara apa? Ditulis, tadwin. Diapain lagi? Ta'lim, diajarkan. Fafil hadis, karena di dalam hadis disebutkan, idza matal insan in qata'a amaluh illa min thalas. Apabila manusia meninggal dunia, terputus amalannya kecuali 3. Disebutkan diantaranya ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Allahu akbar. Maka saudaraku, kita bersyukur hari ini bisa datang kembali
berjalan menuju majelis ilmu. Tidak ada kemuliaan. Yang ingin amalannya nanti sudah meninggal tidak terputus, sebarkan ilmu. Dengan cara apa? Ditulis. Dengan cara apa? Diajarkan. Kita ajarkan keluarga kita, istri kita, anak kita, ya, yang biasa menulis, tulis ilmu supaya lebih bermanfaat kepada orang. Tapi tentunya dengan berdasarkan apa? Ilmu kita, bukan dengan tulisan-tulisan yang hanya tidak berdasarkan ilmu. Kemudian Imam Ibnu Hazm, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Akhlaq Was-Siyar, beliau mengatakan, "Lau lam yakun min fadlil ilmi illa annal juhala yuhabunaka wa yujillunaka wa annal ulama'a yuhibbunaka wa yukrimunaka lakana dzalika sababan ila wujubi talabih." Allahu Akbar. Andaikan tidak ada keutamaan terhadap ilmu kecuali orang-orang yang bodoh akan merasa segan denganmu, memuliakanmu, ulama mencintaimu, maka itu cukup menjadi sebab wajibnya kita menuntut ilmu. Jadi andaikan tidak ada keutamaan ilmu kecuali orang bodoh itu menghormatimu, memuliakanmu, para ulama mencintaimu, itu cukup sebagai bukti wajibnya kita menuntut ilmu agama. Imam Al-Alama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di beliau mengatakan, "Idzan qata'atil a'malu bil maut wa tuwiyat sahifatul abdi fa ahlul ilmi hasanatuhum tatazayadu kullaman qata'a fa hasanatuhum tatazayadu kullaman tufi'a bi irsyadihim wa tudiya bi aqwalihim wa af'alihim." Imam Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang bukunya kita baca setiap Ahad pagi kedua, "Idzan qata'atil a'malu bil maut." Apabila amalan seorang hamba sudah terputus dengan kematian, wa tuwiyat sahifatul abdi, dan lembaran catatan amal seorang hamba sudah dilipat, sudah ditutup, fa ahlul ilmi, maka orang yang berilmu, hasanatuhum, kebaikan mereka, tatazayadu, akan terus bertambah. Kullaman tufi'a bi irsadihim, ya, selama ilmu yang mereka ajarkan itu diambil manfaatnya, selama ilmu yang mereka ajarkan dijadikan petunjuk, maka ahlul ilmi, orang yang punya ilmu itu kebaikannya terus nambah. Tatkala lembaran sudah ditutup, tatkala amalan sudah terputus, orang yang berilmu tidak putus amalannya. Allah. Apalagi yang kita inginkan dari kehidupan kita selain bertambahnya terus amalan. Kemudian beliau mengatakan, fahakikun bil akili al muwaffaqi an yunfiqa fihi nafaisa awqatihi wa jawahira umurihi wa an yu'iddahu li yaumi faqrihi wa faqatihi. Allah. Nikmat ikhwan, kalau antum bisa bahasa Arab, baca kitab para ulama adem. Jangan baca Facebook, panas antum hatinya. Betul ya? Lihat yang baca media sosial sebentar-sebentar berantem, yang baca grup sebentar-sebentar live. Baca ini kitab ulama. Apa beliau katakan? Fahakikun bil akil, maka selayaknya bagi orang yang berakal, an yunfiqa fihi nafaisa awqatihi, hendaklah dia nafkahkan waktu-waktu berharganya dalam menuntut ilmu. Wa jawahira umurih, waktu-waktu yang paling berharga dari umurnya dia habiskan untuk ilmu. Allah. Ya, lihat para ulama, umur mereka habis untuk apa? Ilmu. Syekh Albani umurnya habis untuk hadis, untuk ilmu. Manfaatnya hari ini kita rasakan. Tidak ada satupun perpustakaan yang berdiri di dunia ini kecuali ada kitab Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nah, ini apa kata beliau? Hendaklah seseorang menginfakkan waktu-waktu berharganya untuk menuntut ilmu. Jadi belajar itu bukan sisa waktu kalau sempat,
Tapi sempatkan. Jangan ada sisa waktu baru belajar, datang ke kajian. Enggak. Berikan waktu berharga kita. Dan hendaklah dia mempersiapkan untuk satu hari kemiskinan dia, kebutuhan dia kepada Rabbul Alamin. Yaitu apa? Hari kiamat. Siapkan itu. Ya, ini keutamaan belajar, keutamaan kita menuntut ilmu. Maka hendaklah orang yang berakal, yang diberikan taufik, dia infakkan nafais. Apa nafais? Nafais itu jamak dari nafis, yang paling berharga. Ya, waktu-waktunya yang paling berharga dia curahkan untuk belajar, menuntut ilmu. Allahu Akbar. Maka saudaraku, tidak ada perkumpulan terbaik kecuali kita belajar. Tidak ada waktu yang kita berikan kecuali untuk menuntut ilmu. Ya. Para ulama waktunya habis untuk belajar. Di negeri kita kenal para ustadz-ustadz habis untuk ilmu. Ustadz kita, Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, beliau menghabiskan waktu 25 tahun menghabiskan Sahih Bukhari. Allahu Akbar. Siapa yang kuat 25 tahun duduk di majelis ilmu menghabiskan kitab Sahih Bukhari? Ya, kita di rumah Sahih Bukhari ada, pernah dibaca? Ya, baru muqaddimah mata terpejam gitu ya. Nah, ini habiskan waktu-waktu berharga kita untuk ilmu karena ini yang akan bermanfaat. Syekh Saleh Al-Syekh, Menteri Agama Saudi Arabia. Beliau mengatakan, "A'dhamu ma tujahidu bihi a'da Allah wasyaitan nashrul ilmi." Yang paling besar yang engkau pakai dalam memerangi a'da Allah, musuh Allah dan setan adalah menyebarkan ilmu. Jadi yang paling besar bisa melawan musuh Allah, yang paling besar bisa melawan syaitan, nashrul ilmi, menyebarkan ilmu. Kemudian kata beliau, fansyurhu fi kulli makan, sebarkanlah ilmu di setiap tempat, bihasbi ma tastati', sesuai dengan kemampuan Anda. Allah. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini nasihat para ulama agar kita duduk di majelis ilmu. Tapi belajar itu butuh kesabaran, belajar itu harus disempatkan, ya, tidak malas. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, al-ilmu yahtaju ila mukabadatin wa ila muthabaratin. Ilmu itu butuh untuk mukabadah, kekuatan badan kita, diri kita, kesungguhan kita. Musabarah, kesabaran. Kullama awwadal insanu nafsahu ala dzalik i'tadah. Maka acap kali seorang manusia membiasakan dirinya, maka dia akan terbiasa dalam belajar. Wa amruhu sahlun, perkaranya akan menjadi mudah. Maka bapak-bapak jangan merasa berat dulu, mudah. Belajar bahasa Arab, baru bab muqaddimah, bab 1, 2, semangat, bab 3, seleksi alam, mundur satu persatu. Jangan, sabar. Belajar itu butuh kesabaran. Amma idza rakana ilal kasli wadda'ah wasukun fa innahu yas'ubu alaihi jiddan. Ini nasihat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Adapun kalau kita belajarnya hanya bersandar dengan malas-malasan, kasal, wadda'ah, dan meninggalkan, sulit, tinggalin, ya. Fa innahu yas'ubu alaihi jiddan, maka hal itu akan sulit dia mendapatkan ilmu. Yas'ub, susah. Li'anna nafsa ma ta'awadat, karena jiwa itu tergantung kebiasaan kita. Kalau kita membiasakan bekerja keras, membiasakan untuk semangat belajar menuntut ilmu, nanti kita akan mudah. Maka saudara-saudaraku, janganlah kita malas dalam menuntut ilmu. Kemudian beliau mengatakan, wal insanu fi talabil ilmi kal mujahid fi sabilillah fi i'dadil uddah. Allahu Akbar. Manusia di dalam menuntut ilmu, dalam perjalanannya dia belajar,
kal mujahidi fi sabilillah, dia bagaikan mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah dalam mempersiapkan persiapannya. Maka antum-antum yang hadir di sini berjihad di jalan Allah. Jadi jihad itu bukan dengan pedang, jihad itu bukan dengan panah, jihad dengan ilmu pada zaman sekarang itu lebih afdol daripada jihad dengan senjata. Karena banyaknya kerusakan di dalam agama ini. Maka inilah yang bisa memotivasi kita untuk terus belajar. Ya, makanya ikhwan, belajar bahasa Arab. Ya, baca ucapan ulama kan adem kita, semangat, termotivasi. Maka jangan sibukkan dengan hal-hal lain yang bisa memalingkan kita dari belajar, yang bisa membuat kita semakin cinta dunia. Hilangkan perselisihan, hilangkan membantah orang. Apa ada manfaatnya? Antum bantah orang-orang yang komen di Facebook, kenal enggak, ngapain dibantah? Waktu kita habis. Mendingan fokus belajar. Saya belum bisa bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Mendingan fokus dengan ilmu ini, itu lebih bermanfaat daripada kita komentar nggak jelas, menanggapi orang siapa, mungkin dia banci, mungkin dia bencong, ya nggak kenal kan? Ngapain ngurusin seperti itu? Media sosial sampah. Lebih baik ilmu bermanfaat. Ya, baik. Buku yang ada di hadapan saudara-saudara sekalian mungkin sudah dibagikan PDF ya, yang bergabung di grup kajian mungkin. Ini bukunya, sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan. Buku ini kami tulis berhubungan dengan kajian ini ya, sekitar 3 hari 4 hari. Kami menulisnya dengan cepat ya, mengumpulkan dari berbagai sumber. Di antara sumber yang utama adalah buku As-Sunanul Mahjurah wal Bid'aul Mansyurah. Sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan dan bid'ah-bid'ah yang tersebar. Buku ini sangat bagus. Kami beli masih di Saudi Arabia, harganya masih tercantum 18 real. Ya, ini buku sumber utama, kemudian kami gabung dengan referensi yang lain sehingga jadilah buku kecil di hadapan saudara-saudara sekalian yang baru kami bagikan PDF-nya, belum ada versi cetaknya karena memang sengaja buat PDF-nya saja supaya lebih cepat bermanfaat kepada umat. Baik, sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah pada zaman kita sekarang, pada zaman now, akan terasing. Terasing di tengah masyarakatnya, terasing di tengah teman-temannya, bahkan terasing di tengah keluarganya sendiri. Karena dia mengamalkan sunnah di saat umumnya manusia meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa definisi as-sunnah? Sunnah secara bahasa artinya adalah at-tariqah, jalan. Ya, yang baik maupun yang buruk. Ini secara bahasa. Sedangkan secara istilah, sunnah itu adalah petunjuk yang menjadi pedoman dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menjadikan Rasulullah SAW sebagai pedoman dan petunjuk. Para sahabat beliau baik dalam hal keyakinan, akidah, ucapan maupun perbuatan. Itulah sunnah. Jadi sunnah itu kalimat yang luas. Jangan dipahami sunnah itu hanya bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan tidak dosa. Salah, itu dalam hukum fikih. Sunnah yang diinginkan, ini sunnah maksudnya metode kita dalam meneladani Rasulullah dan para sahabat. Baik masalah akidahnya, bagaimana akidahnya Nabi dalam meyakini keberadaan Allah. Nabi meyakini keberadaan Allah di langit. Kita jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan. Itu namanya sunnah. Mengikuti sunnah.
Bagaimana ucapan, perbuatan, contoh yang datang dari Rasul dan para sahabat kita ikuti. Itu namanya sunnah. Maka kaum muslimin, para ulama dulu ketika menyebut kalimat sunnah untuk sesuatu yang baik dan mulia. Fulan ahlu sunnah, berarti dia orang yang lurus, orang yang benar. Sampai-sampai dalam masalah prinsip agama, masalah akidah, para ulama menyebutnya as-sunnah. Imam Ahmad punya buku Usulus Sunnah, pokok-pokok as-sunnah. Isinya kalau kita buka prinsip-prinsip beragama. Jadi as-sunnah itu adalah sebuah metode yang telah ditunjukkan oleh Nabi bagaimana sebenarnya kita beragama. Al-Imam Ibn Rajab beliau mengatakan sunnah adalah cara yang ditempuh Rasulullah, termasuk berpegang teguh kepada apa yang menjadi landasan beliau dan para khulafa'ur rasyidin, baik dalam keyakinan, akidah, perbuatan maupun perkataan. Inilah makna sunnah yang sempurna. Ya, maka jangan sempit dalam memahami sunnah. Sunnah cuma diberi pahala, jika tidak dilaksanakan tidak dosa. Tidak, sunnah itu adalah apa yang diajarkan oleh Rasul, itu sunnah namanya. Baik masalah akidah, baik masalah ibadah, baik masalah muamalah, akhlak, semuanya disebut sunnah. Maka kata-kata sunnah ini kata-kata yang mulia. Jangan dihinakan karena dia kata yang mulia, kata yang agung. Kalimat yang membuat Islam itu mulia. Islam itu sunnah dan sunnah itu Islam. Nah ini. Jadi jangan dianggap sunnah itu kalimat yang bisa ditarik ke sana kemari. Terhina, tidak memiliki makna. Semuanya dipakai. Perumahan sunnah, herbal sunnah, apalagi bubur sunnah, nasi goreng sunnah. Allahu Akbar. Gak ada itu, gak ada. Sunnah itu adalah metode agama yang dibawa oleh Rasul. Itu sunnah. Keyakinan akidahnya bukan sekedar nama. Herbal sunnah masuk ke dalam orang yang rokok. Allahu Akbar. Gak ada. Di kalimat sunnah itu mulia, ya. Yang orang berlabel dengan ahlu sunnah berarti dia harus berpegang dengan prinsip-prinsip agama yang telah diajarkan oleh Nabi. Itu namanya sunnah, bukan sekedar penamaan. Apa keutamaan berpegang dengan sunnah? Halaman 5, PDF-nya ada ya, sudah disebarkan. Sunnah Rasulullah kedudukannya sangat agung dan mulia karena dia adalah sumber kedua syariat Islam setelah Al-Quran. Jadi as-sunnah sumber hukum bersama Al-Quran. Bahkan keduanya tidak bisa dipisah-pisah. Ini keutamaan kita berpegang dengan sunnah. Tidak bisa seorang hanya memilih saya pegang sumber hukumnya Al-Quran, sunnah tidak dipakai. Tidak bisa. Saling membutuhkan. Kebutuhan Al-Quran terhadap sunnah lebih besar daripada kebutuhan sunnah kepada Quran. Bisa dipahami? Kebutuhan Al-Quran terhadap sunnah lebih besar daripada kebutuhan sunnah terhadap Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sifatnya global, umum. Maka sunnah yang menjelaskan. Sebutkan di dalam Al-Quran salat Isya 4 rakaat. Surat apa, ayat berapa? Ada? 4 rakaat. Tidak ada. Salat subuh 2 rakaat. Ada? Tidak ada. Bapak-bapak tahu dari mana salat itu dimulai dengan takbiratul ihram? Allahu Akbar. Dari mana? Dari Quran? Ada surat yang menerangkan kalau kamu sholat, bukalah sholat itu dengan takbiratul ihram. Ada? Gak ada.
dari sunnah. Nabi yang bilang, miftahus salat at-takbir. Pembukaan salat takbir. Ya, penutupnya apa? At-taslim, dengan salam. Siapa yang ngajarin? Nabi Muhammad SAW. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Utitul Qur'ana al-kitaba wa mislahu ma'ah." Aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamaan. Maksud semisalnya di sini adalah as-sunnah. Aku diberikan keduanya secara bersamaan. Aku diberi wahyu ayat Quran dan aku juga diberi wahyu tentang hadis-hadis Nabi SAW. Maka as-sunnah dengan Al-Quran tidak bisa dipisah-pisah. Keduanya berjalan bersama, beriringan, saling membutuhkan satu sama lain. Sebagaimana perkataan Imam Ibnul Qayyim, kami sebutkan di sini, ya, hubungan antara as-sunnah dengan Al-Quran ada 3 bagian. Karena itu kita nggak bisa lepas dari sunnah, itu nggak bisa. Imam Al-Barbahari mengatakan al-Islam huwa sunnah. Islam itu ya sunnah, dan sunnah itulah Islam. Jadi kalau kita berbicara Islam, kita harus berbicara tentang metode agama yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itulah Islam. Jadi salah kalau kita berbicara Islam kemudian membuang hadis-hadis Rasul. Tidak bisa. Karena ini wahyu sumber hukum yang harus dipegang oleh kaum muslimin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, namun ketika kita diperintahkan berpegang dengan sunnah, kita harus tegar, istiqomah di atas sunnah. Karena banyak manusia yang meninggalkan sunnah Nabi SAW, dan ini sudah dikabarkan oleh Rasul sejak beliau masih hidup. Rasul sudah berpesan bahwa manusia nanti akan berselisih dengan perselisihan yang banyak, maka wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Berarti sunnah Nabi akan ditinggalkan, tapi Nabi tetap berpesan pegang sunnahku. Sebagaimana dalam hadis Irbad bin Sariyah, hadis Arba'in An-Nawawi, beliau mengatakan, Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin thumma aqbala alaina. Rasulullah SAW mengimami kami salat pada satu hari. Kemudian beliau menghadap kepada kita. Fa wa'adana mau'izatan balighatan. Kemudian Rasulullah menasihati kami dengan nasihat yang mendalam. Dzarafat minhal uyun, yang membuat mata kami mencucurkan air mata. Wa wajilat minhal qulub, dan membuat hati kami bersedih, takut, menangis. Faqala qail, kemudian ada yang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwadda'." Wahai Rasul, seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan. Famadza ta'hadu ilaina? Apa yang kamu pesankan wahai Rasul, wasiatkan kepada kami. Allahu Akbar. Jadi Rasulullah mengimami salat, kemudian menghadap para sahabat, memberikan nasihat yang mendalam sampai membuat mata-mata para sahabat bercucuran air mata. Membuat hati para sahabat menangis, sedih. Seolah-olah ini wasiat terakhir wahai Rasul. Maka Rasulullah berpesan, "Usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ah." Aku wasiatkan kalian untuk takwa kepada Allah dan mendengar, taat kepada pemimpin. Wa in abdan habasyian, sekalipun yang jadi pemimpin budak hamba sahaya. Rasul pesan pertama, takwa Allah. Takwa, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan. Karena takwa bekal akhirat. Wasam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, karena dengan taat kepada pemimpin kebaikan dunia. Jadi wasiat Nabi sudah mengandung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan dunia akhirat terangkum dalam wasiat ini. Takwa, mendengar dan taat kepada pemimpin.
Sekalipun yang jadi pemimpin budak. Budak itu nggak boleh jadi pemimpin, tapi kalau terangkat wajib dengar dan taat. Kemudian beliau mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Sesungguhnya orang yang hidup setelahku nanti, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa yang telah mendapatkan petunjuk, yaitu maksudnya para sahabat, khulafa rasyidin. Tamassaku biha, pegang kuat-kuat sunnah itu. Wa'addu 'alaiha, gigit sunnah itu. Bin nawajid, dengan gigi gerahammu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kamu dari perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah, karena setiap perkara baru disebut bid'ah dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Ini pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang hidup setelah Nabi akan melihat perselisihan yang banyak. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah benarnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu. Kenyataan di zaman kita perselisihan sangat banyak. Beliau tidak membiarkan umatnya dalam perselisihan. Beliau tidak membiarkan umatnya berpecah belah. Tidak, Nabi memberikan solusi. Alaikum bisunnati, wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Ketika berselisih, pegang sunnah Nabi, jadikan patokan. Ya, ini yang sudah hilang dari dada-dada kaum muslimin. Ketika berselisih, pikirannya dulu yang dikedepankan, hawa nafsunya dulu yang dikedepankan, bukan sunnah lagi. Sudah pendapat, akhirnya kacau. Ya, akhirnya kacau, tidak kembali pada sunnah. Kemudian siapa lagi? Pegang lagi sunnahnya para sahabat khulafa rasyidin. Tamassaku biha, berpeganglah biha, dengannya. Harusnya kalau kita lihat tekstual redaksi hadis, ini disebutkan dua sunnah, sunnahku dan sunnah khulafa. Setelahnya harusnya tamassaku bihima. Nah, kita belajar bahasa Arab, ada domir untuk satu dan domir untuk dua, gaib dan gaibah. Di sini Nabi mengatakan tamassaku biha, pakai hak, menunjukkan domir gaibah satu, ya, muannas. Padahal sebelumnya ada dua sunnah, sunnah Nabi, sunnah sahabat. Tapi kenapa pakai domirnya yang mufrad, biha? Ya. Wa'addu 'alaiha, gigitlah hak lagi, tidak 'alaihima. Padahal sebelumnya dua, kembalinya satu. Maksudnya sunnah Nabi dan sunnah sahabat itu sama. Tamassaku biha, addu 'alaiha. Nabi tidak mengatakan 'alaihima, tamassaku bihima, tidak. Karena sunnah Nabi dan sunnah sahabat itu sama, berpegang teguhlah kalian. Gigitlah sunnah itu, sunnah Nabi, sunnah sahabat. Kemudian tidak cukup sampai situ, Nabi menyebutkan lawannya sunnah. Berhati-hatilah kalian dengan perkara baru. Nah, ini yang bisa merusak sunnah. Karena perkara baru itu akan muncul ketika kita sudah kendor memegang sunnah, pasti perkara baru muncul. Itu sudah sunnatullah. Dimanapun sunnah kuat, perkara baru hilang. Dimanapun sunnah runtuh, perkara baru muncul kuat. Dari zaman ke zaman sudah seperti itu. Ya. Pada zamannya Imam Ahmad, sunnah kuat. Ya, sunnah kuat.
Maka Imam Ahmad diberikan julukan apa? Imamu Ahlus Sunnah, karena sunnah itu tersebar, kuat. Namun ketika sunnah ini sudah runtuh, Imam Ahmad tidak ada, muncullah perkara baru semakin kuat. Maka Nabi menyebutkan dalam hadis ini lawannya sunnah, agar kita waspada. Karena di mana sunnah runtuh, mati, maka akan muncul perkara baru dalam agama. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Imam Malik mengatakan sunnah itu bagaikan kapal Nabi Nuh. Siapa saja yang mengendarai, dia akan selamat. Siapa saja yang meninggalkan, dia akan celaka. Allah. Ya. Maka mari kita sebutkan sekarang sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan. Di sini sebelum kami sebutkan, kami bawakan ucapan Imam Al-Bukhari, hanya terjemahannya saja. Kalimat redaksi Arabnya kami bacakan. Ya antum kalau bisa ya belajar bahasa Arab. Jangan bosan belajar bahasa Arab. Ya. Saya mengharapkan kader-kader yang bisa bahasa Arab duduk di sini nanti menggantikan bacakan hadis Nabi. Ya. Ini kita butuh orang-orang yang kuat bahasa Arab ya. Yang dengan kitab itu sudah terbiasa dengan perkataan para ulama, dia sudah tahu ya. Nah ini kita butuh kader-kader seperti ini di tengah-tengah berkembangnya zaman seperti ini. Bahasa Arab banyak yang ditinggalkan. Maka generasi-generasi milenial yang zaman now semangat belajar bahasa Arab ya. Belajari agama ini karena kuncinya itu bahasa Arab. Antum belajar ilmu apapun gak bisa bahasa Arab, percuma. Belajar tauhid nggak paham bahasa Arab, percuma. Tidak meresap, tidak nikmat. Belajar Quran tidak bisa bahasa Arab, percuma. Cuma tahu istilah-istilahnya doang, ya. Tapi tidak bisa bahasa Arab, tidak meresap dalam dada. Maka yang bisa bahasa Arab itu ilmunya akan nempel. Ya, kita sering mendengar dari para ulama, mereka mengatakan seberapa besar kemampuan kamu bahasa Arab, seberapa besar pula kemampuanmu dalam memahami agama. Ya itu betul. Seorang yang semakin minim kemampuan bahasa Arabnya, maka kemampuan ilmu agamanya juga minim. Karena kuncinya ini kita nggak pegang, maka belajar bahasa Arab. Ya dan alhamdulillah di sini sudah banyak ustaz-ustaz yang mengajarkan bahasa Arab, belajar sungguh-sungguh. Yang bisa benar-benar bahasa Arabnya itu bisa, bukan sekedar bisa-bisaan. Nah, kadang-kadang ada yang bisa-bisaan. Ini jangan dipelajari kalau yang bisa-bisaan, kadang kacau nanti kaidahnya ya. Yang benar-benar bisa, ini akan bermanfaat bagi kita dalam kehidupan. Kita bacakan ucapannya Imam Bukhari, di sini terjemahannya saja. Beliau rahimahullah mengatakan, afdalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad umitat. Allahu akbar. Afdalul muslimin, kaum muslimin yang paling afdal. Rajulun adalah seseorang yang menghidupkan sunnah min sunani Rasulillah, dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, qad umitat, yang telah dimatikan. Sunnah-sunnah mati, sunnah-sunnah Nabi yang telah mati ditinggalkan. Jadi orang yang paling afdol kata Imam Bukhari dari kalangan muslimin, rajulun ahya, seorang yang menghidupkan kembali sunnatan min sunani Rasulillah, yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah yang telah mati ditinggalkan oleh manusia. Ini sebaik-baik kaum muslimin. Fasbiru ya ashabal hadis, maka bersabarlah wahai kalian ashabul hadis. Fa innakum aqallun nas, sesungguhnya kalian adalah manusia yang paling sedikit. Orang yang belajar hadis itu paling sedikit di zaman ini. Ya, siapa di antara kita yang menelaah hadis Riyadus Shalihin, hadis Arba'in Nawawi, ya, hadis apa? Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, paling sedikit. Sekarang panitia kajian senangnya apa? Tematik. Ustaz, nggak usah hadis lah, pusing apa hajinya itu poligami. Nah, senangnya kan masalah nikah, masalah cinta-cintaan. Betul kata Imam Bukhari, orang yang belajar hadis itu paling sedikit sekarang.
Fa innakum aqallun nas, karena sungguhnya kalian itu manusia yang paling sedikit. Ya. Siapa yang membuka sekarang majelis hadis? Dari yang paling kecil aja, Arba'in Nawawi. Siapa yang buka? Ya. Naik lagi Riyadhus Shalihin. Siapa yang sabar mengkaji hadis-hadis ini? Paling sedikit, padahal disitulah sunnah akan tegak kalau kita mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini afdalul muslimin, kata Imam Bukhari, sebaik-baiknya orang Islam yang menghidupkan sunnah Nabi ketika telah mati ditinggalkan. Karena kalau kita belajar hadis, menyebut nama sahabat sudah mendoakan radhiyallahu anhu. Setelah nyebutin nama sahabat, qolan Nabi. Ngapain lagi? Sholawat sallallahu alaihi wasallam. Itu pahalanya banyak. Tapi sedikit orang yang mau sabar belajar hadis. Ya, maka kita belajar sesuai dengan arahan para ulama bagaimana bertingkah, bersabar. Imam Khatib Al-Baghdadi, beliau mengatakan, sini saya sudah terjemahkan. Kalimat aslinya adalah talabul hadisi fi hadzal zaman afdal min sairi anwa'i at-tatawwu' li ajli durus as-sunani wa khumuliha. Belajar hadis pada zaman sekarang afdal, lebih afdal daripada mengerjakan seluruh amalan sunnah, karena sudah hilang dan ditinggalkannya sunnah tersebut. Jadi belajar hadis pada zaman sekarang, zamannya Imam Khatib Baghdadi, itu lebih afdal karena sunnah sudah banyak ditinggalkan. Ini di zaman beliau, apalagi di zaman kita sekarang lebih afdal. Syekh Albani, beliau bisa menjadi ahli hadis karena bapaknya itu nggak setuju dia belajar hadis. Ngapain kamu belajar hadis? Mempelajari orang-orang yang sudah mati, iya kan? Riwayat-riwayatnya kan sudah mati. Sahabat, muridnya sahabat siapa? Tabi'in. Orang yang bangkrut, kata bapaknya. Kata bapaknya Syekh Albani, belajar hadis itu orang yang bangkrut. Tapi Syekh Albani tetap ya mempelajarinya sampai beliau menjadi ulama dunia, pakar hadis. Syekh bin Baz sampai mengatakan, aku tidak pernah melihat di kolong bumi yang paling paham tentang hadis kecuali Syekh Albani. Ya, karena sabaran beliau. Dipisah-pisahkan mana hadis sahih, mana hadis lemah. Dulu itu kita tidak mengenal. Sunan Tirmidzi dibagi dua. Sunan sahih, Sunan Tirmidzi, doif, Sunan Tirmidzi. Gak ada. Dulu namanya Sunan Tirmidzi. Ketika datang Syekh Albani dipisah. Ini hadis-hadis sahih Sunan Tirmidzi. Ini hadis-hadis lemah Sunan Tirmidzi. Beliau yang merombak ini. Sunan Abu Daud dibagi dua lagi, dipilih-pilih mana yang sahih, mana yang lemah, dipisah. Jadi 2 jilid. Ya. Begitupun Ibnu Majah, Nasa'i, semuanya. Ya, kecuali Bukhari Muslim, karena Bukhari Muslim semuanya sudah sahih. Ya, ini jasa beliau yang manfaatnya sampai pada hari ini. Makanya benar kata Imam Khatib Baghdadi, belajar hadis pada zaman sekarang ya termasuk perkara yang afdal. Apa saja yang sunnah yang sudah ditinggalkan di zaman sekarang? Masih ada waktu ya, setengah jam. Dan mohon maaf kalau apa yang kami sebutkan ini akan membuat kita terkaget-kaget. Ternyata ada sunnahnya. Karena sudah mati sunnah ini. Ya. Pertama, dalam bab toharoh, yang punya PDF-nya bisa dilihat. Mengakhirkan kumur-kumur. Kita kalau wudhu, kumur-kumur itu setelah apa? Setelah cuci telapak tangan. Betul nggak? Kumur-kumur sebelum wajah. Ada satu sunnah, kumur-kumur itu diakhirkan sebelum mengusap rambut, setelah mengusap tangan sampai siku. Kita baca hadisnya. Anil Miqdam Ibn Ma'di Karib Al-Kindi qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwadu'in fatawaddo'a faghasala kaffaihi thalathan thumma ghasala wajhahu thalathan
thumma ghasala dhira'aihi salasan, thumma madmada wastanshaqa salasan. Allahu akbar. Wa masaha bi ra'sihi wa udhunayhi dhahirihima wa batinihima wa ghasala rijlaihi salasan. Dari Mikdam bin Ma'di Karib beliau berkata, Nabi diberikan air wudu, kemudian beliau berwudu dengan mencuci kedua telapak tangannya. Normal ya, 3 kali, betul? Udah. Setelah telapak tangan, kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Kumur-kumur, istinsyak, dilengkap. Mencuci wajahnya 3 kali, kemudian mencuci tangannya sampai siku 3 kali, kemudian kumur-kumur dan istinsyak 3 kali, kemudian mengusap kepala dan telinganya baik bagian dalam dan luar, kemudian mencuci kaki 3 kali. Pernah melakukan? Sunnah yang sudah ditinggalkan. Aneh ya? Aneh karena sedikit yang menyampaikan hadis. Coba kita baca hadis. Siapa riwayat hadis ini? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Nah, ini keutamaan belajar hadis itu, kita dekat dengan Nabi. Ya. Kita kaji hadis Nabi, sunnah itu akan hidup lagi. Maka Syekh Al-Albani berkomentar di sini, kami bacakan. Ya. Jadi Rasul mengakhirkan kumur-kumur setelah ngusap tangan 3 kali, baru mengusap kepala, baru mengusap telinga, kemudian kaki. Dan hanya ini saja yang boleh dilengkap, tidak boleh yang lainnya. Misalkan kita tangan dulu baru muka, tidak boleh. Ya. Karena hanya ada hadisnya ini saja. Tidak ada dibalik tangan dulu baru wajah, itu tidak ada. Hanya ini saja. Ya, ini sunnah, ini sudah hilang. Sudah hilang. Kemudian mencuci anggota wudu dengan jumlah cucian yang berbeda. Artinya tidak harus 3, 3, 3. Enggak harus. Boleh 3, 2, 1. Apa riwayatnya? Baca di sini. Ya. Menjadi perhatian kita ketika mengusap wajah. Perhatikan hadisnya. Faghasala wajhahu salasa marrat, summa ghasala yadayhi ilal mirfaqaini marrataini. Kemudian Nabi mencuci wajahnya. Ya, kemudian beliau Abdullah bin Zaid mencuci wajahnya 3 kali. Kemudian mencuci tangannya sampai siku 2 kali. Muka 3, begitu tangan 2 kali. Boleh beda. Pemahaman kita gimana? Kalau sudah semuanya 3, seragam sampai kaki 3 kali. Padahal boleh 2 kali. Ini sunnah ya, dan kami telah jelaskan dengan ucapan penukilan para ulama, di antaranya Imam Nawawi di sini. Bab adzan. Ini lebih menggemparkan lagi bab adzan. Sifat adzannya Abu Mahdzurah hilang, mati ini. Tidak ada masjid yang berani mengumandangkan adzan Abi Mahdzurah. Bagaimana sifat adzan Abi Mahdzurah? Kita baca terjemahannya saja. Nah, kalau baca Arabnya panjang nanti. Ya. Dari Abu Mahdzurah bahwasanya Nabi SAW telah mengajarkan adzan seperti ini. Siapa yang ngajarin? Nabi. Ini jangan main-main. Hadisnya riwayat Muslim ini. Beliau mengatakan Nabi telah mengajarkan adzan seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali, tidak 4 kali. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah dengan suara yang lirih. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian diulang lagi, tarji. Asyhadu an la ilaha illallah dengan suara yang lebih keras. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suara yang keras yang keduanya. Baru hayyalas salah, hayyalas salah, hayyal falah, hayyal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini sifat adzan Abu Mahdzurah yang sudah mati, padahal itu sunnah. Nabi yang mengajarkan. Jadi syahadatnya 2 kali. Ya, ini Pak D dihafalkan ini. Oh, gempar Telaga Sakinah kalau begini nih. Pak D mendatangkan ajaran baru ini. Baru ikut kajian malam Ahad langsung. Gempar ini. Ya, ini Nabi. Hadisnya riwayat Muslim. Imam Nawawi mengatakan di dalam
hadis ini terdapat hujjah, dalil yang sangat jelas terhadap mazhab Malik, Syafi'i, Ahmad dan mayoritas ulama bahwa tarji' itu mengulang lafaz adzan di dalam adzan perkara yang telah tetap disyariatkan, yaitu kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat 2 kali dengan suara yang keras setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelumnya dengan suara yang lirih. Ada masjid yang mengamalkan adzan gini? Kempar. Ini hadis riwayat Muslim, madhabnya Syafi'i. Jadi kalau kita mengaku madhab Syafi'i, harusnya adzannya kayak begini, adzannya Abi Mahdhurah. Ya. Oh, gempar antum kalau pulang nanti subuh adzan kayak begini. Heboh. Dapat dari mana ajarannya? Itu Baitul Ma'mur. Waduh. Ya. Hadis Nabi riwayat Muslim, madhabnya Imam Syafi'i. Bacain ini hadisnya. Adzan Abi Mahdhurah, mati. Sunnah ini udah mati. Nggak ada. Apakah nggak boleh Pak Ustadz dengan adzan yang seperti sekarang? Boleh, nggak ada yang nyalahin. Cuma kenapa yang model adzan Abi Mahdhurah bisa mati seperti ini? Tidak diamalkan karena sedikitnya pengetahuan kaum muslimin terhadap hadis Nabi. Ini ada Abi Mahdhurah, Nabi mengajarkan. Ini bukan main-main, langsung Nabi yang ngajarin. Dan hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Maka dijelaskan oleh Imam Nawawi, di dalam hadis ini terdapat hujjah yang sangat jelas bolehnya disyariatkannya tarji, mengulang adzan asyhadu allanya diulang lagi, ya. Nah, ini. Jadi jangan sampai nanti aneh kalau satu masjid ada yang adzan. Tapi kita perlu dakwahnya dengan hikmah. Sampaikan dulu ke masyarakat kalau ingin ngamalkan. Ya, sampaikan, jelaskan, baca hadisnya. Kalau ada yang tidak terima, apa kira-kira tidak terimanya? Oh, menyelisihi adzan umumnya. Ya kok selama Nabi yang ngajarin kok menyelisihi? Ya nggak menyelisihi, kan Nabi yang ngajarin gitu. Ini ya, ini saya hanya menyampaikan, tapi jangan dipraktekkan nanti udah dapat izin dari Ustaz Sahrul ya. Jangan bawa-bawa nama saya ya. Nah, gitu. Bawanya hadis Nabi, jangan bawa-bawa nama saya gitu. Baik. Yang kedua dalam bab adzan, sunnah yang sudah ditinggalkan, tambahan lafaz adzan ketika turun hujan atau angin kencang. Nah, ini sudah diamalkan di masjid ini, ya. Sudah diamalkan. Pak D juga sudah hafal ini, ya. Apa hadisnya? Anna bin Umar adzana bis salati fi lailatin dzati bardin warihin. Thumma qala ala sallu fi rihal. Thumma qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'murul muadzina idza kanat lailatun dzatu bardin wa matar yaqul ala sallu fi rihal. Dari Ibnu Umar bahwasanya beliau adzan untuk salat di suatu malam yang dingin dan bertiup angin kencang. Dingin, angin kencang. Beliau mengucapkan ala sallu fi rihal, hendaklah kalian salat di rumah-rumah kalian. Ya, atau dengan bahasa lain sallu fi buyutikum. Seperti awal-awal corona. Nah, dengar kalimat ini? Dengar. Sudah diamalkan, alhamdulillah. Ya, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ini diucapkan ketika berhembus angin kencang atau hujan deras. Ibnu Umar melanjutkan, Rasulullah memerintahkan para muadzin jika terjadi malam yang dingin dan hujan, maka hendaklah menambahkan lafaz azan ala sallu firihal. Hendaklah kalian salat di rumah-rumah kalian. Jadi boleh kalau hujan deras salat di rumah. Tambahkan ini, ya. Supaya manusia tidak keberatan datang ke masjid berhujan-hujanan, cipratan. Walaupun sekarang sudah ada mobil, walaupun dari rumah kita pasang kanopi sampai Baitul Ma'mur, tetap boleh di rumah. Siapa rumah yang paling dekat dengan Baitul Ma'mur? Pasang kanopi. Ya, misalkan siapa ya? Pak Iwan. Oh, jauh nggak Pak? Nyebrang Telaga. Hah? Pak Asep. Wah, pasang kanopi. Dari rumah ke sini. Aman, saya nggak kena hujan, tetap boleh di rumah karena ini sunnah dari Rasul. Rasulullah memerintahkan. Apa kalimatnya? Rasulullah memerintahkan para muadzin. Imam Albani mengatakan
di dalam hadis ini terdapat sunnah yang telah ditinggalkan oleh kebanyakan para muadzin. Betul? Ya, boleh sholat di rumah ketika turun hujan, angin kencang. Bab sholat. Ini mohon maaf kalau bikin heboh-heboh ya, tapi sekedar menyampaikan. Sholat pakai sandal. Waduh, Ustaz, repot ini, muji capek tiap hari. Sholat pakai sandal. Berkata Imam At-Tahawi, telah datang athar-athar yang mutawatir tentang sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai sandal di dalam masjid. Rasulullah berdasarkan hadis dari Sa'id bin Yazid, dia berkata, Sa'altu Anas bin Malik, akana Rasulullah SAW yusalli fina alaih? Qala na'am. Dari Sa'id bin Yazid bahwasanya dia bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Nabi salat memakai kedua sandalnya? Anas menjawab, iya. Imam Nawawi berkata, hadis ini menunjukkan bolehnya salat memakai sandal selama tidak terkena najis. Boleh kita salat pakai sandal, ya. Boleh selama tidak najis. Kalau ada yang bilang itu kan zaman dulu masjidnya Rasul masih pasir, bukan keramik. Kita katakan apa yang dicontohkan oleh Rasul itu berlaku sepanjang zaman, tidak melihat perubahan di keramik atau tidak. Boleh sunnahnya. Dan ini sifatnya umum, baik di masjid atau di rumah atau dimanapun. Boleh. Sekali-kali kita amalkan. Menunjukkan bolehnya sholat pakai sandal. Tidakkah kita ingat ketika Nabi sholat pakai sandal, sandalnya Nabi ada najisnya? Pernah dengar hadis ini? Kemudian di tengah sholat Jibril datang memberitahu Nabi, wahai Rasul, di sandalmu ada najis. Maka Nabi Muhammad SAW melepas sandal yang ada najisnya. Dilepas dua-duanya. Karena kalau ada satu sandal yang najis nggak mungkin kita lepas sebelah. Dilarang pakai sandal sebelah. Dilepas dua-duanya oleh Nabi. Para sahabat yang sholat di belakang Rasul pada pakai sendal juga. Ngelihat Nabi lepas sendal, semuanya ikut lepas sendal. Ini terjadi di zaman Nabi, sholat pakai sendal. Kemudian selesai salam, Nabi bertanya kepada wahai para sahabat, kenapa kalian melepas sendal-sendal kalian? Wahai Rasulullah, kami melihat kamu melepas sendal, kami pun ikut melepas sendal. Kemudian Nabi jelaskan, tadi Jibril membisiki aku bahwa di sendalku itu ada najis. Maka saya lepas. Jadi sebenarnya kalian gak perlu ikut-ikutan, karena belum tentu ada najisnya juga, kan gitu. Ini menunjukkan bolehnya kita sholat memakai sendal. Ada yang pernah antum sholat di masjid pakai sendal? Hah? Heboh nanti. Oh. Baru melangkahkan kaki di situ udah di stop ya, Pak sendalnya Pak, sepatunya. Padahal boleh selama bersih dari najis. Dan ini bisa dipraktekkan sebenarnya. Di mana? Di Masjidil Haram. Kalau sholatnya di halaman. Nah, sering kita umroh, haji, berdesak-desakan nggak dapat masuk di dalam, sholat di halaman, pakai sandal, pakai sepatu, nggak sholat. Alhamdulillah bisa ngamalin sunnah walaupun sekali dua kali seumur hidup. Ya, naik gunung bisa tuh, naik gunung Pak Indra, anak gunung nih. Ya, naik gunung, sholat pakai sepatu, pakai. Apa-apa sekali-kali kita hiking ke gunung gitu ya. Yang goes mana yang goes? Pakai sendal nggak? Pakai. Singgah di danau, sholat zuhur, pakai itu sendalnya, nggak usah dilepas. Mengamalkan sunnah. Saya yang nggak kemana-mana gimana Pak Ustadz? Sholat di kamar sama istri pakai sendal. Iya kan? Boleh? Kan sebaik-baik sholat bagi laki-laki di masjid kecuali sholat sunnah. Sholat sunnah di rumah misalkan sebelum subuh pakai sendal rumah, kan ada kan sendal spesialis di dalam rumah, pakai sholat. Sekali-kali diamalkan. Ini sunnah Nabi. Imam Nawawi yang menjelaskan. Imam Nawawi ulamanya Syafi'i. Ya, ulamanya Syafi'i. Beliau mengatakan boleh, menunjukkan boleh sholat memakai sendal selama tidak terkena najis. Ya. Kalau di sini ya jangan. Izin dulu ya sama yang punya Baitul Ma'mur.
Kedua, sunnah yang sudah ditinggalkan menjamak sholat karena turun hujan. Masih ada tidak? Jarang. Kalau di pesantren sudah maklum. Ketika turun hujan maghrib langsung isya ditarik dijamak sholat maghrib plus isya. Turun hujan. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau turun hujan boleh kita jamak sholat walaupun tidak safar, kita di rumah. Ya, mana hadisnya? Rasulullah SAW pernah menjamak sholat antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya di Madinah, bukan karena keadaan takut, bukan pula karena hujan. Jadi tidak ada sebab hujan, tidak ada sebab karena khawatir, Rasul jamak. Ini menunjukkan bahwa hujan salah satu sebab bolehnya menjamak. Apalagi kalau ada hujan, tentu lebih utama boleh dijamak. Nabi saja menjamak sholat tidak ada hujan. Dan dibuktikan oleh Maula Ibnu Umar, dia berkata, Ibnu Umar jika sedang berkumpul bersama para penguasa dan kondisinya sedang turun hujan, beliau menjamak sholat maghrib dan isya bersama mereka. Sunnah yang sudah ditinggalkan, kecuali di pesantren-pesantren masih hidup ini sunnah ini. Ya, cuma ketika di masyarakat sangat jarang sekali, sangat sedikit sekali. Bab zakat. Membayar zakat fitri sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Umumnya dari awal Ramadan sudah buka panitia zakat fitrah. Padahal yang sunnah sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Bab puasa. Mengakhirkan sahur. Kata Abdullah bin Zaid bin Sabit, kami sahur bersama Nabi. Kemudian beliau berdiri untuk sholat subuh. Anas bertanya, berapa lama jarak antara sahurnya dengan azan? Zaid menjawab, lamanya sekitar bacaan 50 ayat. Sahurnya Nabi sama azan subuh 50 ayat. Kalau dimenitin 15 menit, 20 menit. Itu sahurnya Nabi. Diakhirkan. Ini sunnah. Buka puasa disegerakan, sahur diakhirkan. Kita sekarang justru 15 menit menjelang adzan sudah stop sahur. Ya, diketok kentongan, tidak boleh lagi titik-titik-titik, ya. Kalau zaman dulu kecil ada sirene. Pernah saya dengar sirene. Jadi kalau sudah 10 menit menjelang adzan itu sirene bunyi. Tandanya nggak boleh sahur lagi. Padahal disitulah Nabi sahur. Berapa lama jaraknya antara sahur dengan azan? 50 ayat. Baca deh 50 ayat. Ayat yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Paling sekitar 15 menit. Ya, selesai. Itulah sahurnya Nabi. Jadi sunnahnya puasa, buka puasa disegerakan, sahur diakhirkan. Jangan sahur setengah 3, sahur jam 3. Ya, ini menyelisih sunnah Nabi. Bab haji. Ittiba. Apa ittiba? Menjadikan bagian tengah kain ihram di bawah ketiak tangan kanan dan 2 ujungnya di atas bahu kiri pada saat tawaf kudum atau tawaf umroh. Bagi yang pernah umroh dan haji, orang-orang melakukan ittiba, yaitu kain ihramnya di bawah ketiak kanan, itu dari mulai mikot. Dari mulai mikot, ya. Mereka sudah melakukan ittiba, padahal sunnahnya kalau mau tawaf bukan dari awal mikot. Nah, sekarang kita kalau sampai mikot mau ganti kain ihram, orang-orang yang habis mandi langsung kainnya diselempangkan begitu. Salah. Sunnahnya Nabi itu mau tawaf, baru selempangnya kain ihramnya dililitkan dari bawah ketiak kanan, dikumpulkan di bahu kiri. Ya, itu sunnahnya. Ya, ini sudah ditinggalkan. Bagian para jamaah haji dan umroh, lihat. Bahkan dipakai terus sampai selesai sa'i. Sampai tawaf selesai, sa'i tetap pundak kanan terbuka. Salat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, selesai tawaf masih terbuka pundaknya. Harusnya begitu ingin salat ditutup. Itu sudah selesai itibanya. Karena dia saat umroh saja, saat tawaf saja. Ya, tidak boleh sampai sa'i selesai, nggak boleh. Karena kita dilarang sholat dengan menampakkan salah satu pundak. Di sholat kelihatan pundaknya sebelah, itu nggak boleh.
Ya, tidak boleh, harus tertutup. Ini sunnah yang sudah hilang dalam bab haji. Suara talbiyah wanita. Jibril datang menemuiku dan dia merintahkan agar aku merintahkan para sahabatku mengeraskan suara ketika bertalbiyah. Maka talbiyahnya wanita itu dengan suara lirih, cukup didengar dirinya, bukan dengan suara keras. Ya. Jadi yang suara keras bertalbiyah hanya kaum laki-laki. Ibu-ibu hanya didengar oleh dirinya sendiri. Bab janais. Memasukkan jenazah dari arah kaki. Umumnya kita naruh jenazah dari arah mana? Samping, dari arah menghadap kiblat ya. Dia akan nerima di tengah. Yang sunnah itu dari arah kaki. Jadi kepala dulu yang diterima. Dari atas kita terima kepala. Misalkan sana kiblat. Yang ngasih itu dari arah sini, kita terima kepalanya. Sampai udah lengkap kaki jenazahnya sudah kita pegang, baru diletakkan di liang lahat. Nah, ini pun sudah hilang di kalangan kaum muslimin. Nah, makanya kadang-kadang kalau nguburin itu cukup satu orang saja yang komando, jangan semuanya komentar. Ini bilang begini, pusing. Ya. Udah satu orang saja. Kalau ada keluarga yang sudah ditunjuk, sudah dia yang ngatur. Gak usah semua orang ngatur. Sekarang kita kalau nguburin jenazah rame, berisik, hilang kehusyuan. Hilang ya, ini bilang begini, itu kapasnya dibuka, itu ininya, itu pipinya tempelin ke tanah, oh ya nggak ditempelin, astagfirullah, semua komentar, ya semua kayak ulama kalau di kuburan, ya kan? Bingung, makanya sudah, yang paham saja yang ngatur, jangan semuanya ngatur, berisik, hilang kehusyuan kita menguburkan jenazah. Saya sebutkan satu-satu saja karena biar cepat, gitu ya. Dan nulis bukunya ini juga karena memang cepat mendadak untuk kajian ini, jadi tidak membahas secara komprehensif dari berbagai sumber, cukup beberapa rujukan saja. Bab pernikahan, menikah ketika sudah mampu. Nah, yang sudah mampu belum nikah ini meninggalkan sunnah dan sangat banyak. Padahal Rasulullah berpesan, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu menikah, maka menikahlah. Jadi menikah itu enggak nunggu selesai gelar S1, tidak, mampu. Ya. Tidak nunggu dapat pekerjaan tetap. Yang penting antum tetap bekerja, nikah. Ya. Tidak usah nunggu mapan, oh saya belum punya rumah, saya belum punya, nikah. Ya. Namanya merintis, perjuangan hidup, berumah tangga dari awal ngontrak, jangan malu. Sekarang anak-anak muda itu malu ngontrak. Jangan malu. Malu bekerja keras, jangan malu, kerja keras. Ya, sampai ditunda nikahnya, ngempet-ngempet gitu kan. Tahu diempet. Ditahan-tahan, tidak nikah. Nikah kalau sudah mampu. Karena menikah itu termasuk sunnah. Perhatikan dari hadisnya Anas bin Malik. Ada sekelompok sahabat Nabi bertanya kepada istri-istri Nabi tentang amalan keseharian beliau. Setelah dikabari tentang amalan beliau, seolah-olah mereka merasa kurang. Seorang dari mereka berkata, aku tidak akan menikahi wanita karena ingin fokus ibadah. Akhirnya Nabi bilang apa? Nabi bilang bagaimana? Siapa yang mengatakan begini dan begitu? Aku itu sholat dan tidur, aku puasa dan buka, dan aku pun menikahi wanita. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Man rogiba an sunnati falaysa minni. Jadi kalau kita menunda menikah dengan alasan pengen fokus mengejar karir, dengan alasan belum kerja, dengan alasan pengen kuliah selesai, ya padahal sudah mampu. Man rogiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang meninggalkan sunnahku, dia bukan termasuk golonganku. Ini menikah para pemuda. Apalagi zaman sekarang ya. Zamannya media sosial, zamannya wanita membuka aurat di mana-mana. Tidak ada satupun media kecuali menampilkan iklannya wanita. Antum naik motor dari keluar rumah sudah ngelihat perempuan, betul? Betul. Ini zaman sekarang.
Beda sama zaman dulu. Jangan dibayangkan zaman-zaman orang tua kita dulu. Para wanita masih belum banyak yang buka, belum berani buka auratnya, ya, masih aman. Sekarang tidak bisa, yang sudah mampu maka menikah. Jangan alasan belum cukup umur, padahal sudah 35 belum cukup umur. Ya, ini menikah. Apalagi sekarang sudah bulan Syawal. Ya. Apakah menikah di bulan Syawal itu sunnah? Bukan sunnah. Kebetulan Nabi nikahi Aisyah di bulan Syawal. Jadi yang bilang nikah di bulan Syawal itu sunnah, salah. Karena Nabi juga menikahi istri yang lain bukan bulan Syawal. Nikahi istrinya di bulan Muharram, Rabiul Awal. Apakah kita katakan menikah Rabiul Awal sunnah? Enggak. Kebetulan Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal. Jadi bukan sunnah. Ya, termasuk kekeliruan kalau kita bilang bulan Syawal bulannya menikah. Karena sunnah Nabi. Tidak. Tidak semua apa yang dilakukan oleh Nabi itu sunnah. Ya. Kadang ada perbuatan yang memang dia perbuatan manusiawi. Contoh, ya, Nabi kencing di satu pohon. Apakah kita katakan kencing di pohon itu sunnah? Tidak. Ya. Karena itu manusiawi. Nabi dapatnya tempat kencing di situ, ya kencing di situ. Ya, kebetulan tidak bisa kita katakan itu adalah sunnah kalau orang kencing di situ afdol. Pohonnya dijaga, tempatnya dipelihara, begitu? Tidak, ya. Bab salam, mengucapkan salam sebelum berpisah. Rasulullah mengatakan, "Idzan taha ahadukum." Kelewat ya. Mendoakan istri ketika sudah sah. Bab pernikahan masih halaman 34. Rasulullah berdasarkan hadis, "Idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman falyaqul Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaihi." Kalau sudah menikah, istri didoakan agar kita meminta kebaikannya dan berlindung dari keburukannya. Ini bagi para yang akan menikah. Bab salam, mengucapkan salam sebelum berpisah. Kemudian juga termasuk bab salam bagi orang yang menghubungi lewat telepon. Memulai salam ketika telepon sudah terangkat. Orang yang menghubungi lewat telepon ibaratnya seperti orang yang datang bertamu dan meminta izin masuk. Maka hendaklah dia memulai dengan ucapan Assalamualaikum. Jadi yang ngucapin salam itu yang menghubungi. Kebanyakan kita sekarang yang menyambut telepon dia salam duluan. Assalamualaikum, ya, dengan siapa? Nah, salah. Yang menghubungi dia yang ngucapin salam. Karena dia ibaratnya minta izin masuk. Orang kalau datang ke rumah orang lain yang ngucapin salam siapa? Yang datang apa tuan rumah? Yang datang yang ngucapin salam. Assalamualaikum, ketok-ketok pintu. Jangan tuan rumahnya Assalamualaikum, ya, siapa yang datang? Nggak bisa. Ini para MC, para host, diperhatikan. Kalau nyambut telepon pemirsa, jangan langsung kita angkat. Ya, Assalamualaikum, dengan siapa? Bapak di mana? Salah. Salah besar. Ini sunnah yang sudah ditinggalkan. Yang ngucapin salam yang menghubungi. Jangan kita yang dihubungi ngucapin salam duluan. Betul? Hah? Praktek kita gimana kalau ngangkat telepon? Ya, Assalamualaikum. Nah. Kalau orang Saudi ngangkat telepon, halo. Nah, gitu dia. Nggak ngucapin salam. Halo. Halo maksudnya. Halo. Dia enggak, Assalamualaikum, enggak. Yang salam itu yang menelpon, yang menghubungi. Ini sunnah yang kita kadang-kadang tidak paham. Karena termasuk bab meminta izin. Dan itu sudah diatur dalam ayat Al-Quran. Dan kami sebutkan di sini. Ya. Bagaimana yang menghubungi, dialah yang mengucapkan salam. Jangan kita. Ada satu kisah. Syekh Albani menghubungi muridnya lewat sambungan telepon. Kemudian kebetulan muridnya ini sedang buang hajat di kamar mandi. Yang ngangkat telepon anaknya. Anaknya masih kecil.
Angkatlah telepon itu, padahal yang menghubungi adalah Syekh Albani. Ketika diangkat telepon ini oleh anaknya, si anak bilang Assalamualaikum. Nah, ya, Assalamualaikum. Ya, tidak lama bapaknya datang. Akhirnya bapaknya yang ngomong ke Syekh Albani. Syekh Albani langsung tidak basa-basi, apakah kamu yang ngajarin anakmu kalau ngangkat telepon ngucap salam duluan? Yang sunnah itu yang menghubungi yang mengucapkan salam. Karena Syekh Albani itu terkenal berpegang teguh dengan sunnahnya itu kuat. Karena beliau kan dekat dengan hadis. Orang itu kalau dekat dengan hadis, baca hadis, dia akan paham sunnah-sunnah Nabi. Karena dekat, selalu diulang kajiannya. Ya. Nah ini. Jadi mohon yang menghubungi dia yang ngucapin salam. Jangan yang mengangkat telepon yang langsung Assalamualaikum. Ya, siapa ini? Nah, jangan begitu. Ya. Yang menghubungilah yang mengucapkan salam. Bab makan dan minum. Minum dengan duduk. Ya jelas ya. Kemudian makan dengan 3 jari. Masuk penunjuk Nabi ketika makan, beliau makan dengan 3 jari. Jari jempol, telunjuk dan tengah. Jempol, telunjuk, tengah. Ini apabila memungkinkan. Apabila tidak mungkin, maka tidak mengapa makan dengan seluruh jari. Semisal makanan yang berkuah. Makan bakso 3 jari meleleh ini panas. Makan pangsit 3 jari enggak ya. Yang berkuah tidak mungkin, boleh pakai sendok ya. Apalagi makan nasi bisa 3 jari. Nasi mandi susah, meleset terus. Orang Arab itu begini makanya. Diraup, tahu diraup? Orang Indonesia aja agak sopan, dijumput-jumput. Orang Arab begini. Ya, tapi 3 jari. Karena Rasulullah ya'kulu bisalasi asabi'. Adalah Rasulullah makan dengan 3 jari. Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini. Karena hadis ini riwayatnya Imam Muslim. Imam Muslim. Sunnahnya adalah makan dengan 3 jari. Sekalipun lebih dari 3 jari dibolehkan. Sunnahnya 3 jari. Kalau lebih 3 jari dibolehkan. Ya. Sekali-kali di rumah ngambil roti. Bisa roti? Bisa 3 jari. Boleh. Yang mungkin. Yang tidak mungkin ya apalagi. Ya. Menjilati tangan dan membersihkan tempat makannya. Apabila telah selesai makan, jangan lupa untuk membersihkan jari jemari dengan menjilatinya sebelum dicuci dengan air atau dibersihkan dengan tisu. Jilati dulu jari jemari kita. Jijik Pak Ustadz, jari-jari sendiri kok jijik. Jari siapa ini? Ya jari kita, masa ngejilatin jari sendiri jijik ya. Demikian pula membersihkan tempat makan dengan tangan. Piring, ada nasinya diambil, ya ada sedikit kuah jilatin. Karena Rasulullah mengatakan innakum la tadruna fi ayyihil barakah. Sesungguhnya kalian tidak mengetahui di mana keberkahan itu turun. Rasulullah juga bersabda, apabila salah seorang di antara kalian telah selesai makan, maka janganlah membersihkan tangannya hingga dia menjilatinya atau dijilatkan. Minta tolong istri, Neng, jilatin. Romantis, ya sekali-kali. Dibayar 1 jari 2.000. Ini perintah Rasul ya. Syekh Albani mengatakan dalam hadis ini terdapat adab yang indah, adab makan yang wajib, yaitu menjilati tangan setelah selesai makan. Sungguh perkara ini telah banyak ditinggalkan oleh manusia dewasa ini. Mereka terpengaruh oleh adat-adat barat kafir. Maka selayaknya bagi seorang muslim untuk hati-hati dalam mengikuti mereka. Karena barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk golongannya. Gak ada cici. Karena setelahnya pun kita cuci pakai air. Setelahnya pun kita cuci pakai sabun. Ya, ada nasi yang menempel, jilat dulu. Sisa ikan yang menempel, jilat dulu. Seperti itu. Amalkan sunnah Nabi. Kata Imam Imam Safari ini punya kitab Gidzaul Albab. Maka jangan engkau hiraukan ocehan sebagian orang jahil bahwa menjilati tangan adalah perkara yang menjijikkan. Jangan engkau hiraukan. Ini bukan perkara menjijikkan. Karena apa yang diajarkan Nabi pasti baik. Kita tidak boleh bermain dengan akal dalam masalah ini.
Jijik Ustaz, zaman sekarang kan zamannya sumpit, sendok garpu, tidak mengalahkan. Boleh makan kurma, kadang kan suka nempel ya, lengket-lengketnya, jilati dulu, keberkahannya di situ. Ya. Bab persalinan, 1 tahnik. Apa itu tahnik? Menggigitkan kurma, kemudian diusapkan ke liang-liang mulut bayi yang baru lahir. Ini termasuk sunnah. Ya. Maka kalau dalam sisi medis, bayi yang baru lahir kan biasanya langsung dikasih ASI si ibu ya. Nah, itu sunnahnya itu ditahnik dulu biar merasakan manisnya kurma. Yang kedua, mengganti nama-nama yang buruk. Nama-nama yang buruk yang maknanya jelek dianjurkan untuk diganti dengan yang lebih baik. Nabi mengganti nama Asiyah, wanita yang durhaka. Asiyah itu artinya wanita durhaka. Diganti oleh Nabi Jamilah, wanita yang cantik. Nabi bertemu lagi dengan seorang, ditanya, siapa namamu? Beliau menjawab, Huzn, orang yang selalu sedih. Kata Nabi, kamu Sahal, namamu ganti Sahal. Kemudian orang ini menolak, aku tidak akan mengubah nama pemberian bapakku. Ada namanya sedih. Ya. Aku tidak akan merubah nama pemberian bapakku. Kata perawi hadis, sejak saat itu dia selalu dirundung masalah. Karena nama itu menggambarkan apa? Ya, doa orang yang memberi nama. Jadi kasih nama anak kita yang baik-baik yang mengandung doa. Muhammad, nabi kita Nabi Muhammad, isim maf'ul. Hammada yuhammidu tahmidan. Muhammad, orang yang banyak dipuji. Yang ngasih nama siapa? Nabi Muhammad. Yang ngasih nama Nabi Muhammad dengan Muhammad itu siapa? Kakeknya Abdul Muthalib. Karena harapannya Nabi Muhammad nanti banyak dipuji oleh orang. Dan doanya terkabul. Sampai hari ini kita bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dapat didoakan. Muhammad itu artinya yang banyak dipuji, didoakan. Ya. Maka nama itu gambaran dari doa seseorang. Kasihlah nama-nama yang baik, jangan nama-nama yang buruk. Allahu ta'ala a'lam. Ya, ada pertanyaan? Cukup ya? Ya, mukadimah pembukaan. Pertanyaannya disimpan, nanti bisa disampaikan di pekan-pekan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.